Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat dan di samping keluarga serta insan yang tersayang. Malah juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sentiasa support dan sudi subscribe channel Lilia Pictures ni. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki ya. Dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction ataupun apa juga konten lah dalam channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman informasi yang Bang Li baru tahu mengenai dan Bang Li penasaran ingin tahu mengenai 5 pesawat patroli maritim sama ada yang tercanggih, yang terbesar di Asia Tenggara. So, tanpa membuang masa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. Ya, itu dia pesawat patroli maritim Malaysia juga. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Channel C5 guys. Selain satelit, kapal khusus, drone, dan helikopter, aset lainnya yang juga berperan penting dalam mengawasi wilayah laut suatu negara adalah pesawat patroli maritim. Patroli maritim. Pesawat jenis ini dilengkapi teknologi yang memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas seperti pengintaian dan pengawasan, search and rescue, pengendalian zona ekonomi eksklusif, hingga peperangan anti kapal selam dan permukaan. Oh, anti kapal selam Hari juga ini kita akan membahas patroli, pesawat patroli maritim tercanggih yang dioperasikan oleh militer di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Supaya lebih tersusun, kita akan urutkan berdasarkan dimensinya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, inilah 5 pesawat patroli maritim tercanggih dan terbesar di Asia Tenggara. Guys, Asia Tenggara, oke? Apakah 5 pesawat itu? Yang pertama 5 CN235 MPA. Ya, ini dari Indonesia ya. Siapa yang tidak tahu dengan pesawat CN235? Ya, Bang Li tahu. Pesawat hasil kerjasama Indonesia dengan Spanyol pada tahun 80-an ini sekarang telah menjadi produk sukses yang telah banyak dioperasikan oleh berbagai militer dan sipil di dunia. Hingga Malaysia sekarang juga pun menggunakan baik Indonesia ataupun Spanyol telah memproduksi banyak varian turunan dari pesawat ini. Betul. Nah, salah satunya adalah varian patroli maritim atau yang dikenal dengan nama CN235 MPA. Versi patroli maritim dari CN235 ini tentu saja memiliki dimensi yang sama dengan varian transport. Namun CN235 MPA dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi, dan misi yang menunjang untuk melakukan peran-perannya. Seperti search and rescue, pengendalian zona ekonomi eksklusif, pencegahan dan pengendalian pencemaran laut, pengawasan dan keamanan maritim, hingga peperangan anti permukaan atau anti-surface warfare. Pesawat ini dilengkapi dengan Automatic Identification System alias sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi dan memperoleh posisi objek yang mencurigakan. Dan tak hanya itu, CN235 juga dibekali forward-looking infrared yang berfungsi mendeteksi serta mengklasifikasikan target dan mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi dalam kondisi siang ataupun malam. Dilansir dari website resmi PT Dirgantara Indonesia, CN235 MPA berkonfigurasi lengkap, memiliki ketahanan hingga 11 jam, terbang sejauh 2098 nautical mile dengan bahan bakar penuh, terbang setinggi 25.000 kaki, dan memiliki kecepatan jelajah maksimum hingga 237 knots. Bisa terbang rendah juga guys. Asia Tenggara, baru Indonesia dan Malaysia yang mengoperasikan CN235 varian patroli maritim ini. Di mana Indonesia mengoperasikan sebanyak 7 unit. Dan Malaysia 3 unit. Malaysia. Selain Indonesia dan Malaysia, beberapa negara non-Asia Tenggara yang juga mengoperasikan CN235 MPA adalah Irlandia, Meksiko, Senegal, dan Turki. Banyak ya yang menggunakan pesawat ini. Di Eropah juga banyak, di barat. Malaysia tidak kurang yang menggunakan CN. Seterusnya ATR-42 Surveyor. Ini lebih besar sedikit. Pesawat regional turboprop hasil kolaborasi Prancis-Italia ATR-42 ternyata juga memiliki varian patroli maritim yang dikenal dengan nama ATR-42 Surveyor. Khusus untuk varian patroli maritim ini dikembangkan oleh perusahaan penerbangan berbasis di Italia, Alenia Aermacchi, yang sejak tahun 2016 sudah bergabung ke perusahaan Leonardo. Dari segi dimensi, ATR-42 Surveyor sedikit lebih besar dari CN235 MPA, yakni dengan panjang 22,67 meter dan bobot kosong sekitar 11.050 kg.
Pesawat ini dirancang untuk melakukan misi pengawasan maritim jangka panjang yang dilengkapi dengan sistem misi canggih, sensor, serta rangkaian komunikasi yang lengkap. Mulai dari serangkaian sensor termasuk radar multimode, electro-optical sensor turret, dengan kamera warna dan monokrom, automatic identification system, direction finder, dan peralatan perekam video. ATR-42 Surveyor juga dilengkapi dengan sistem pengamatan dan pengawasan taktis lintas udara yang bernama ATOS. Sistem ini dilengkapi dengan navigasi dan komunikasi canggih yang didasarkan pada 2 stasiun yang dikelola oleh operator penerbangan. Sistem ini mampu menampilkan gambar yang disediakan oleh sensor pencarian dan data navigasi pada monitor berwarna resolusi tinggi. Canggih lah pesawat ini memiliki kecepatan jelajah maksimum hingga 280 knots, mampu terbang sejauh 2020 nautical miles, dan sama juga seperti CN235 MPA, ATR-42 Surveyor juga dapat mengudara selama maksimal 11 jam dan terbang setinggi 25.000 kaki. Nah, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan ATR-42 Surveyor adalah Myanmar, yakni sebanyak 3 unit di mana dioperasikan oleh Angkatan Laut mereka. Namun, selain Myanmar pun, sebenarnya belum banyak militer yang mengoperasikan pesawat ini. Di antaranya ada Kolombia, Nigeria, dan Senegal saja. Hanya 4 buah negara gitulah ya dalam dunia ini yang menggunakan ATR 42 ini. Seterusnya, 3. C295 MPA. MPA ini yang ketiga, guys. C295 adalah pesawat angkut militer yang dikembangkan oleh perusahaan Spanyol CASA berdasarkan pesawat CN235 yang kita bahas di nomor 5. Pesawat ini pun memiliki varian patroli maritimnya yang bernama C295 MPA. Varian patroli maritim dari C295 ini dikembangkan oleh perusahaan Airbus Militari. Dilengkapi dengan sistem misi generasi baru, tak hanya dapat melakukan misi patroli maritim, pesawat ini juga dapat melakukan peperangan anti kapal selam dan peperangan anti permukaan. Dengan 6 cantelan yang terdapat di bawah sayap, C295 MPA dapat menampung torpedo, rudal anti permukaan, ranjau, dan bom laut. C295 MPA juga dilengkapi dengan sistem avionik terintegrasi yang canggih, termasuk radar, kamera sensor, sonobuoy, detektor anomali magnetik, dan tindakan dukungan elektronik. Untuk keperluan defensif, pesawat ini juga dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri pada kokpit, penerima peringatan radar, sistem peringatan rudal, dan penerima peringatan laser. Ada flare dengan juga, menggunakan 2 mesin turboprop Pratt & Whitney Canada PW127G, pesawat ini mampu melaksanakan lepas landas dan melaksanakan pendaratan pada landasan yang pendek dan landasan yang tidak mulus, seperti rumput ataupun tanah. C295 MPA mampu terbang sampai ketinggian sekitar 30.000 kaki dengan kecepatan jelajah maksimum hingga 260 knot. Pesawat ini juga mampu terbang sejauh 3.039 nautical miles dan memiliki endurance lebih dari 11 jam. Lebih sedikit dari CN235. Hanya Indonesia yang telah mengoperasikan pesawat C295 MPA. Ingat ya, varian MPA. Karena kalau C295 varian transport, sebenarnya cukup banyak negara ASEAN yang mengoperasikan, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan Brunei Darussalam. Jadi TNI Angkatan Udara mengoperasikan 1 unit C295 MPA hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara yang produksi sendiri ya. Keren. Mantap. Seterusnya 2. ATR-72 MP. Yang satu ini merupakan hasil pengembangan dari pesawat ATR-42 yang kita bahas di nomor 4. Maka dari itu sama juga seperti ATR-42, ATR-72 juga memiliki varian patroli maritim yang bernama ATR-72 MP. Dikembangkan oleh perusahaan Leonardo. Pesawat ini diciptakan tentunya untuk melakukan misi-misi pemantauan lalu lintas jalur laut, perlindungan perikanan, operasi pemberantasan, penyelundupan, dan perdagangan narkoba, patroli zona ekonomi eksklusif, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Apa itu? ATR-72 MP disebut-sebut menjadi pesaing berat CN235 MPA di ranah pesawat patroli maritim. Walaupun kalau kita lihat dari segi dimensi, ATR-72 MP sebenarnya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari CN235, yakni dengan bobot kosong sekitar 13.311 kg dan panjang 27,17 meter, hampir 6 meter lebih panjang dari CN235 MPA.
Wow. Untuk melaksanakan misi patroli maritim, ATR-72MP dibekali dengan sistem misi Airborne Tactical Observation and Surveillance yang mengelola berbagai sensor pesawat. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem radar AESA yang merupakan radar canggih yang biasanya dipasangkan pada pesawat tempur. Di dalam pesawat ATR-72MP juga terdapat subsistem bantuan pertahanan anti-rudal dan anti-udara untuk mengamankan pesawat, serta peluncur sonobui, subsistem akustik, dan detektor anomali magnetik yang berfungsi untuk mendeteksi target di bawah air, seperti kapal selam. Dengan endurance sekitar 10 jam, ATR-72MP mampu terbang setinggi 25.000 kaki dengan kecepatan jelajah maksimum hingga 251 knots. Nah, belum banyak negara yang mengoperasikan pesawat ini. Sejauh ini hanya Italia, Pakistan, dan Turki. Namun, ada 2 negara Asia Tenggara yang telah memesan pesawat ini. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Filipina. Pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Pertahanan Malaysia telah menandatangani kontrak dengan Leonardo untuk pembelian 2 unit ATR-72MP. Tambah lagi lah. Sedangkan Filipina yang sama-sama memesan sebanyak 2 unit agak lain nih. Bukannya Leonardo, pesawat ATR-72MP pesanan Filipina akan diproduksi oleh perusahaan asal Israel, Elbit System. Israel punya ya, Malaysia nggak support Israel. Gitu ya. 1. Boeing 737 Surveiller. Lagi gede, paling besar. Jika dilihat dari luar, memang tampak seperti pesawat Boeing 737 biasa. Komersil. Namun, jika kita bedah di dalamnya, maka pesawat ini memiliki kemampuan patroli maritim yang cukup luar biasa. Ini lagi bahaya. Dari segi dimensi, jelas pesawat ini yang terbesar di video ini. Angkatan Udara. Dikembangkan dari basis pesawat Boeing 737-200 yang memiliki panjang 30,53 meter. Besar, guys. Boeing 737-200 2X9 Surveiller dikembangkan oleh perusahaan Boeing khusus untuk Indonesia sebagai pesawat patroli maritim. Pesawat ini didatangkan antara tahun 1982 dan 1983 sebanyak 3 unit ke Indonesia dan telah dilengkapi dengan teknologi radar selamar atau Side Looking Multi-Mission Airborne Radar. 3 unit, guys. Dengan radar ini, pesawat yang memiliki julukan Camar Emas ini mampu mendeteksi wilayah perairan yang sangat luas hingga 85.000 mil persegi per jam. Selain itu, pada hidung Boeing 737 Surveiller telah dilengkapi radar double agent ANAPS 504V5 yang bisa diset untuk mendeteksi sasaran di permukaan atau di udara dengan jarak pindai mencapai 256 nautical miles. Jauh itu. Pesawat ini juga memiliki performa yang luar biasa. Boeing 737 Surveiller mampu terbang sejauh 2.600 nautical miles, terbang setinggi 37.000 kaki, memiliki kecepatan jelajah maksimum mencapai 410 knots dan dengan daya tahan yang cukup lama. Lagi cepat, guys. Nah, telah beroperasi selama 41 tahun, pesawat ini tentunya sudah cukup berpengalaman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengintaian di perairan Nusantara, termasuk zona ekonomi eksklusif serta alur laut kepulauan Indonesia. Mulai dari misi-misi patroli hingga misi pencarian SAR yang dilakukan ketika terjadi bencana. Namun, karena sudah cukup tua, bisa dipungkiri teknologi di dalam pesawat ini sudah mulai ketinggalan jika kita bandingkan dengan pesawat-pesawat yang lebih baru. Maka dari itu, pesawat ini memang sudah layak untuk diganti demi tetap terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia. Coba kamu tulis deh di kolom komentar, kira-kira pesawat apa yang cocok untuk menggantikan Boeing 737 2X9 Surveiller. Tentunya selain C235MPA dan C295MPA. Bagi Bang Lee, Super Hercules sesuai sekali untuk menggantikan ini ya. So guys, bagaimana pandangan teman-teman? Jangan lupa dokong dan support channel C5. Yang ini juga informasinya tidak hoax ya, paling suka nontonnya. Itu yang 5 pesawat MPA ya, pesawat patroli di Asia Tenggara yang canggih, yang besar. Dan bagaimana pandangan teman-teman? Admin menanyakan, apakah pesawat yang paling sesuai, yang terbaik untuk menggantikan Boeing 737 kepunyaan TNI Angkatan Udara tadi, pesawat patrolinya? Kalau pandangan Bang Lee, cadangan saranan Bang Lee yang paling sesuai Super Hercules, kerana mempunyai ketahanan perjalanan jarak jauh, kecepatannya juga pantas, ruang yang selesa, yang besar, dan
radar-radar yang canggih serta mempunyai persenjataan alutsista yang canggih. Pesawat patroli juga memerlukan senjata ataupun alutsista yang untuk menjaga kapal itu sendiri. Itu pada pandangan Bang Lee. Pada pandangan teman-teman, boleh share di ruangan komen kapal ataupun pesawat apakah yang paling sesuai untuk menggantikan pesawat MPA TNA AU Boeing 737 yang sudah tua itu. Okay? So guys, terima kasih kerana menonton video reaction pada kali ini. 5 pesawat patroli paling canggih dan terbesar di Asia Tenggara. Negara Bang Lee juga ada. Sampai sini dahulu. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.